Halo, Halo, selamat malam, kembali lagi di Kumis podcast. Wah, ini kita bersama lagi ya dan berbincang-bincang dengan kawan Kumis. Iya, pastinya dong. Bersama saya Alda, seperti Dan biasanya. saya Andri yang paling ganteng di muka bumi ini. Mari. Udah lama banget ya kita nggak berbincang-bincang nih. Iya, Soalnya kemarin tuh ada sesi apa? sesi petis. Pendek tapi mistis ya. Walaupun kita uploadnya belum menentu tuh di sesi petis, tapi kita selalu menyuguhkan 6 episode ya Untuk di sesi petis itu gitu. Dan katanya kemarin tuh ada salah satu orang yang bercerita, namun ini agak menarik tadi. Apaan tuh? Seseorang yang bernama Rija, dia menceritakan kisah pengalamannya. Tapi ini tuh kisahnya tuh menarik karena awalnya itu ia tidak percaya dengan hal mistis dan selalu menjudge channel-channel mistis bahwa itu settingan atau ya pokoknya dia nggak percayalah gitu. Tentang hal mistis juga ya. Dan akhirnya dia mengalami kejadian mistis, dia rasakan sendiri Hingga kecelakaan lah ya. hingga kecelakaan itu tragisnya. Setelah mendengarkan channel mistis yang nggak kami sebutkan di ceritanya, tapi itu adalah sebenarnya setelah mendengarkan channel Kumis Podcast ini. Itu Kebetulan ya. kebetulan. Namun bukan hanya setelah mendengarkan Kumis Podcast doang katanya. Jadi dia tuh sempat Sombra lah ya. di jalan yang begitu angker saat melewati kebun itu pas mau ke rumahnya. Memang itu tuh kebun apa sih ya? Kebun Iya, sawit ya. sawit. Sawit ya. Ya pokoknya itu begitu terkenal angker katanya gitu. Tapi ini tuh sebenarnya nama Rizal tuh sudah Disamarkan ya, bisa dibilang. disamarkan. Iya. Kalian tuh yang belum dengar ya, boleh. Dengerin tuh, itu perdana juga sih. Dia mengirimkan Kaget sih gue sebenarnya. Jadi cerita podcast. ya kan dia itu mengirimkan tuh di Gmail, menulis, wah tapi ini agak menarik nih. Dan yaitu sedikit mengirimkan lewat pesan suara ya di WhatsApp. Di WhatsApp. Itu jadi lebih jelas gitu. Sebenarnya sih kami juga berniat untuk ketika nantilah udah visual, berniat untuk mengundang dia, beliau lah ya. Biar langsung ya. Dan seperti biasanya karena kita sudah melewati 6 episode sesi petis, mungkin kita akan hanya berbincang-bincang tentang mistis, namun tidak bercerita ya gitu. Ya. Doakan aja lah buat kami gitu ya, untuk segera visualnya cepat gitu karena studionya masih tahap pembangunan yang agak lama lah ya. Renov lah ya. Soalnya di budget juga nih. Budget kagak kurang di agak ini soalnya sih. Banyak kebutuhan lah ya. Banyak kebutuhan. Ya mungkin itu internal dan nanti pokoknya dukung aja lah kita, terus support gitu. Iya, betul. Sehingga nanti kita bisa maksimal untuk memperlihatkan kepada kalian semua. Oke, Nang. Jadi kita berbincang-bincang santai aja lah ya. Iya. Soalnya ini kita baru masuk ke episode setelah petis gitu. Dan gua tuh dari kemarin penasaran nih sama yang namanya Banaspati. Itu kan ramai juga tuh orang-orang pada tuh. Nah gua sendiri nggak tahu Banaspati itu apa. Nama jalan bukan sih? Pasopati atau nama burung bukan sih? Cepat. Ada lagi? Serius ini. Udah. Apa lu tahu nggak Banaspati itu apa? Jadi Banaspati itu kayak bola api gitu nah, cuman terbang. Serius? Ini bercanda lu? Gue pernah lihat anjir. Bola api maksudnya Lu buat pernah? apa itu? Lu pernah lah pasti. Yang gua dengar mah kan kayak buat kiriman santet gitu. Itu benar nggak? Tapi Iya. bentuknya kayak bola api benar. Bola api. Hah? Terbang ngapung awang-awang. Oh, iya. Tapi kumahanya. Jadi ada yang bilang itu tuh kiriman santet, tapi ada juga yang bilang bahwa itu tuh energi hal gaib yang apa ya, yang ingin menunjukkan ke orang awam, orang biasa lah gitu. Kayak Cuman ya tapi menampakkan gitu. menampakkan gitu. Cuman waktu itu tuh gua tuh pernah melihat Ini kejadian lu sendiri. kejadian gua Di mana? Di daerah Limbangan ada. Jadi gua tuh waktu sama
bibi sama anak-anak lah ya ngumpul biasa lah. Saudara lah ya. Saudara gua di teras rumah, di halaman rumah. Jadi rumah bibi gua tuh di pinggir jalan, cuman bukan jalan gede ya, jadi kayak jalan Setapak atau apa? enggak, jalan masuk mobil, masuk gede jalan gitu. biasa lah ya. Jalan biasa, cuman bukan Perkampungan ya kan? bukan jalan utama gitu lah. Nah, itu tuh keadaan tuh udah sepi lah ya. Biasa, gua ngerokok, nongkrong gitu, ngobrol-ngobrol. Nah, cuman gua aneh kok ada di atas tuh di langit gitu. Gua ngelihat ada cahaya terang gitu. Jam berapa emang? Itu sekitar jam 10 lah. Malam. Udah malam. Nah, itu tuh gua tuh lihat kok kayak cahaya gitu terang. Awalnya sih gua mikirnya apa sih? Lampu. Bintang jatuh gitulah. Oh, maksudnya Cuman kok makin kesini makin kayak kelihatan api lah gitu. Nah, waktu gua mau nunjuk ke arah di situ gitu, masih tahu ya? mau ngasih tahu ke teman-teman, gua dihadang sama bibi gua gitu. Jangan ditunjuk katanya. Yang itu lu. Heeh. Emang Katanya sih ya, kata bibi gua kalau kita nunjuk itu tuh bakal kan kiriman santet dan itu tuh pasti balik ke kita gitu katanya. jadi siapa yang nunjuk pasti santet itu malah Malah jadi kena ke yang nunjuk. iya katanya gitu. Nah itu tuh awalnya sih gua apa ya Coba-coba nggak percaya gitu, anjir kok ngelihat gitu. Langsung Ini ya? tuh Banaspati gitu, kirain gua doang yang lihat. Nah waktu gua mau nunjuk ternyata bibi gua juga udah lihat, udah ngehadang gua buat untuk nggak nunjuk gitu, nggak nunjuk Banaspati itu. Berarti itu bisa dibilang tandanya ada yang mengirim juga di daerah sana ya. Katanya iya sih ya. Dan di situ tuh sebenarnya gue belum tahu apa itu Banaspati nah, dan gue belum pernah ngedenger Banaspati apa gitu, belum pernah. Nah makanya gue aneh itu apaan, mau nunjuk gitu loh, ternyata itu tuh Banaspati gitu ya. Katanya sih Banaspati itu tuh roh jahat gitu, roh jahat yang berbentuk bola api gitu. Nah terus misalnya gue nih Mm. mau ngirim santet ke orang target gue gitu. Nah akhirnya dikirim lah misalkan sama dukun. Nah kalau misalkan di jalan itu ada yang nunjuk, kena nggak tuh sama target gue? Kan Ya gitu. enggak, Emang itu nampak ya kirimannya? nampak Atau nampak banget. kadang-kadang? Ya mungkin ada yang nampak, ada yang enggak juga gitu. Nggak tahu Cuman juga ya. kebetulan waktu itu gue ngeliat gitu Iya, dan kata baby lu itu Banaspati. Banaspati ya. Gimana ya, katanya kalau misalkan kita tunjuk nih itu tuh bolanya tuh jadi berhenti terus nyamperin ke kita, lama kelamaan ketika udah deket sama kita hilang. Nah keesokan harinya pasti merasakan hal-hal aneh lah gitu katanya ya, tapi gue juga kagak tahu Dan sih. biar nggak katalnya, nih kita lihat aja di sumbernya gimana tuh Banaspati itu apa. Nah oke. Nah ini nih ada dari salah satu sumber nih Nal. Banaspati adalah hantu atau roh jahat berwujud seperti api dan berelemen utama api. Sosoknya bisa mengambil bentuk bola api atau pusaran api. Oh benar berarti ya, yang kata lu tadi bilang. Katanya gitu. Nah ini nah ada lagi nih. Banaspati adalah sosok makhluk gaib yang ganas dan paling jahil. Nah. Setiap kali ada orang yang sedang melakukan semedi di suatu tempat yang keramat, maka Banaspati yang biasanya muncul pertama kali untuk mengganggu. Nih ada juga nih cara Banaspati menyerang korbannya nih nah. Saat Banaspati ini mengganggu manusia, maka Banaspati akan mengarah ke bagian ubun-ubunnya nah. Kebun-bun. Mm-mm. Cara kerjanya itu ya. Jika sampai kena, maka makhluk ini kabarnya akan menyedot isi kepala nah. Wow, panas juga. Jika korbannya hanya tersentuh atau tersambar Banaspati, maka korbannya biasanya hanya mengalami kulit terbakar yang akan sulit disembuhkan secara medis. Nah, selain menyerang manusia juga, Banaspati ini juga mampu menyerang
hewan peliharaan seperti sapi dan kerbau. Cara menyerangnya juga sama nah, menyedot isi kepalanya katanya. Jadi itu lebih ke santet apa bukan? Roh jahat ya Kalau itu. ini roh jahat, ini ada yang bilang tuh. Kan Lebih yang ke roh tadi jahat. gua bilang ada yang bilang bahwa itu tuh santet dan ada yang bilang ya roh jahat gitu Ya banyak kan. persepsi juga lah ya. Gimana apa ya pengetahuan dari mereka masing-masing gitu ya. Kan kalau kata lu dari Bibi dari Rimbangan gitu kan mungkin ya santet gitu ya. Iya, iya. Nih ada juga cara untuk menangkalnya nah. Gimana tuh menangkan itu? Satu, garam krosok. Garam krosok apaan sih? Ya garam mungkin. Nah, cara menggunakan garam krosok untuk mengusir serangan banaspati adalah dengan cara menaburkannya tepat ke arah banaspati. Boro-boro tepat sasaran ke banaspati, gua udah takut kayaknya kalau udah. Gimana kalau banaspatinya lebih cepat ya? Jadi Ya gak iyalah, nggak akan akan keburu keburu. Nih ada juga nih bawang putih nah. buat masak itu kan. Bawang putih ini dimemarkan kayak gimana ya? Mungkin Dibenyek mungkin. lalu dioleskan ke bagian ubun-ubun, telinga dan juga kaki. Jika banaspati mencium aroma dari bawang putih, katanya ya tidak akan berani untuk mendekat si banaspati ini. Nah, ini juga ada belerang juga gitu cara untuk menangkalnya ya. Sama ini tuh kalau mencium aroma belerangnya gitu. Ya. Jadi harus dibakar dulu tapi ini di sebuah tungku gitulah. Itu katanya kalau misalkan si banaspati ini mencium aroma belerang ini, dia nggak akan berani buat ngedeket. Gitu. Wah ini tuh lebih ke tips ya. Tuh jadi buat kalian yang kena atau melihat banaspati jadi segera tuh jadi cocok itu walaupun dari internet. Internet, ya. Yang paling penting mah berdoa dan Iya, jangan itu tuh. jangan sampai kena lah gitu, jangan sampai melihat. Ya. Ini gue juga nggak ngerti sih. Lagian ngapain juga sih di tempat-tempat angker dia mau gitu. Iya. Oh ini katanya tempat-tempat angker lah ya. Tuh. Tapi emang lu belum pernah dengar nih banaspati? Belum, gua tahu aja kemarin Hmm. ada yang bilang temen gua banaspati apaan gitu kan. Jadinya wah gua Pengen penasaran ngebahas gitu. masa sih channel mistis sebagai hostnya nggak tahu apa itu Iyalah. salah satu dari hal gaib itu kan. Mm-mm. Jadi ya makanya gua tanyain gitu dan ternyata lu ngalamin juga pernah. Bukan ngalamin, melihat lah ya. Nah itu tuh, itu banaspati tuh Nang. Korek ini mah. Tapi itu yang cocok tuh tadi garam penangkalnya, terus apalagi bawang. Wah putih. cocok tuh udah masak itu. Masuk aja lah ya. Udah masak aja bikin Sama belerang. Belerang Langsung gitu. keracun. Oke mungkin itulah ya. Jadi judul kali ini mungkin apa itu banaspati. Gitu, ya ini bermanfaat juga terlebihnya untuk gua sendiri yang nggak tahu itu. Untuk kawan kumis juga. Banyak kok. Waktu itu gua pernah lihat video-video yang viral tentang banaspati ini Nang. Viral banyak. Ya tapi aneh juga sih kok lu kagak tahu gitu. Pernah sih selewat membaca nggak tahu film nggak tahu apa banaspati pokoknya Oh. nggak tahu alaspati gitu itu Banaspati mungkin anjir. ya tapi gua pernah sih dengar gitu tapi nggak tahu itu apa itu paling ya mungkin itu aja lah ya Ya untuk episode kali ini lah ya. biar santai dulu Santai nanti kita dulu. kembali ke kumpulan cerita mistis. Ya pokoknya untuk kawan kumis jangan lupa untuk subscribe, like, and share gitu. Betul sekali. Dan kalau misalkan Gua ada pesen nih buat kawan kumis yang lebih tahu apa itu banaspati atau mungkin pernah mengalami dan ya pokoknya tahu gitu. Boleh tuh Iya, di iya, kolom iya. komentar diketik karena takutnya gua juga kan kurang tepat lah ya gitu. dalam menjelaskan apa itu banaspati. Iya, betul. Ya intinya sih kalau untuk
kawan kumis, jika ingin mengirimkan cerita tentang Mistisnya. pengalaman mistis kalian, boleh langsung Gmail aja ke email kita atau mungkin DM di Instagramnya apa Nal? Tuh pasti dilemparin ke gue. Kan harus TikTok Oh, siap. karena Instagramnya adalah Alda Abilah aja. lain. Bukan itu Instagram pribadi lu anjir. Instagramnya Dry Molan. kumis_podcast. Oke. Gitu. Untuk Gmailnya, untuk kalian yang ingin mengirim cerita, apa Andre? Oke. Saling tembak ya. Namanya adalah kumispodcast@gmail.com. Betul sekali. Ya, buat kalian yang ingin lebih tahu tentang kita ya itu di Instagram dan mengirimkan di Gmail itu ya. Mungkin segitu saja. Tutup aja, Ri. Oke, mungkin segitu saja dari kami Kumis Podcast mau undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode berikutnya.